Rizki itu bukan cuma makanan, bukan cuma pakaian. Ketenangan, rizki. Keturunan, rizki. Nabi Zakaria tenang sudah, makanan cukup, pakaian ada, yang belum ada keturunan. Bahkan medis memvonis sudah tidak mungkin dapat keturunan. Karena istrinya, maaf ibu, divonis monopos dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Tapi karena kalimat tadi, Allah tidak punya batas dalam pemberian. Apa yang Maryam kerjakan yang belum Nabi Zakaria pernah dapatkan adalah ibadah di mihrabnya itu. Makanya Nabi Zakaria langsung beribadah di mihrab itu, menunaikan sholat. Saat sholat di mihrab dikerjakan itu berdoa. Doanya diabadikan di Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Tanpa menunggu waktu yang lama, Nabi Zakaria langsung kerjakan. Lihat, ini yang nanti mau saya ajarkan. Tanpa menunggu waktu yang lama, seketika dikerjakan di mihrab itu. Apa yang beliau kerjakan? Beliau tunaikan salat, berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, engkau punya sifat Wahhab, pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan. Orang mengatakan istriku tak mungkin bisa mengandung. Maka ketika orang katakan mustahil, aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a. Aku yakinkan ya Allah, aku saksikan engkau yang maha mendengar doa. Kalau kepada yang maha mendengar doa saja tidak dijawab, kepada siapa lagi aku mesti minta? Anda tahu apa yang terjadi? Beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya, baru selesai baca doanya. Saking cepatnya jawaban Allah, tidak menunggu selesai sholat. Begitu selesai berdoa, langsung turun malaikat. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Seketika turun malaikat, sedangkan beliau belum selesai sholatnya, baru selesai doa, masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku, lahir dan jadi dia. Namanya Yahya. Syahidnya, yang penting bagi kita, fokus. Ketika ada tawaran dari Allah, maka cepat ambil. Nabi Zakaria dapat isyarat dari Maryam, seketika diambil. Maka Allah memberikan isyarat di sini. Siapa yang mau jadi golongan spesial ini? Siapa yang ingin masuk dalam golongan muttaqin, yang mendapatkan hudan, dapat segala kenikmatan ini, kenikmatan ibadah, solusi persoalan, sukses dan bahagia? Ketika Allah menawarkan dan memberikan isyarat dalam kalimat al-muttaqin, maka rumus Qur'annya cepat ambil ini, cepat dapatkan. Setiap ada peluang, cepat raih. Nah, ini sekarang persoalan kita sekarang. Ketika Allah meminta kita cepat mendapatkan itu, ada banyak orang yang menjauhinya. Katanya ingin kaya, dikasih jalan kaya, nggak diambil. Katanya ingin bebas dari masalah, diberikan solusi, nggak dikerjakan. Katanya ingin tenang, diberikan jalan ketenangan, tidak ditempuh. Lantas mau kamu apa, Joni? Oke, nah sekarang jalannya sudah ada, muttaqin. Pertanyaan, siapa muttaqin itu? Maka tidak disebutkan kalimat muttaqin kecuali bersanding dengan ibadah. Lihat ke atasnya. Takwa bersamanya ibadah. Maka ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama di ayat ini, dilanjutkanlah di ayat ketiga dan keempatnya. Perhatikan kalimatnya. Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat itu bukankah ibadah ritual? Orang takwa itu dia beriman. Dia tingkatkan imannya dengan mengerjakan amalan. Apa amalan pertama orang takwa? Salat. Pak, Bu. Salat. Ini poinnya. Silahkan Anda cek. Makanya semua Nabi salat, Pak. Sahabat salat, tabi'in salat. Anda cek silahkan. Buka Qurannya, Anda temukan. Nabi Isa salat. Buka Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa salat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kalimat Allah kepada Nabi Musa. Nabi Ismail salat, bahkan minta keluarga besarnya salat. Buka Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya salat. Bahkan wahyu yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, itu kata Allah sama persis perintah-perintahnya seperti nabi-nabi dulu. Dari sejak Rasul pertama diutus Nabi Nuh,